Oke, sekali lagi aku mau ngomong shalom teman-teman semuanya. Senang banget boleh ketemu lagi sama teman-teman. Bahkan ada teman-teman yang baru, teman-teman yang lama juga yang sudah menjadi saudara dalam Kristus. Kita sampai di bulan Februari, di bulan kedua di tahun 2025. Dan di bulan ini, setelah di bulan Januari, kita udah belajar tentang yang namanya self-image di dalam Tuhan, identitas yang benar. Dan kemarin ditutup dengan kayak berkaca pada kasih karunia yang benar-benar, wow, ditutup Pastor Juan yang luar biasa. Buat teman-teman yang ketinggalan, harus banget lihat dan nyimak lagi apa yang disampaikan sama bicara-bicara di minggu-minggu sebelumnya. Tapi di bulan hari ini, di bulan Februari, dan di hari ini, itu masuk ke bulan yang baru. Biasanya ngomongin bulan Februari selalu bilangnya, bulan yang penuh kasih gitu. Isinya apa? Isinya ya cinta-cintaan gitu. Tapi di KSY berbeda. Kasihnya nggak cuma dimaknai sebagai cinta-cintaan, tapi kasih. Ngomongin soal kasih, kayak ngertinya kalau bahasa Indonesia kasih itu kayak ya udah kasih gitu, memberi. Nah, memberi apa yang diberikan, dan kita mau belajar dengan tema yang spesial, giving our best. Jadi memberikan yang terbaik. Dan karena giving our best sebagai mengawal bulan di bulan Februari, aku tuh merenungkan kayak Tuhan, apa ya yang kira-kira bisa kita pelajarin sama-sama, apa yang benar-benar kita bisa hidupi, nggak cuma sekedar oh tahu, tapi ya benar-benar bisa dihidupi dan dilakukan. Nah, itu terngiang-ngiangnya kata excellence, bermutu baik. Nah, tapi sebelum itu aku mau ajak teman-teman untuk satu kali lagi berdoa. Kita satu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh dipersatukan melalui Google Meet ini. Kami tahu Tuhan, kami berbeda tempat satu sama lain, kami tapi benar-benar boleh dipersatukan dalam atmosfernya Tuhan. Sucikan dan kuduskan pikiran kami, biarkan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, mempelajarinya, dan menjadi pelaku firman-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, supaya setiap hal yang kami pelajari nggak sia-sia, tapi benar-benar bisa kami hidupi, kami lakukan, dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin hidup kami berkenan pada Tuhan, ajar kami, Roh Kudus tuntun kami untuk terus menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah tadi aku udah bilang, kayak di bulan ini kita nggak belajar yang namanya cinta-cintaan, tapi kasih yang di sini adalah kasih yang memberi, dan kita mau belajar juga untuk memberi yang terbaik. Dan kita ngomongin tentang memberikan yang terbaik, berarti nggak cuma sekedar baik, nggak cuma sekedar yang sedang-sedang aja, tapi excellent. Nah, excellent tuh selalu punya kesan kayak, wow, ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa kasih. Dan excellent itu juga artinya kalau bahasa Indonesia secara singkatnya, bermutu baik. Kalau dari bahasa Yunaninya, excellent itu sendiri ada 3 makna. Ada yang bisa bilang itu diartikan sebagai aret atau kebajikan. Mungkin aku salah penyebutannya atau lafalnya, tapi tulisannya A-R-E-T-E, arete gitu. Nah, terus ada yang bilang kata kedua adalah teleiotes, atau bisa diartikan kesempurnaan. Jadi ngomongin tentang excellence bisa diartikan kayak kesempurnaan. Atau juga kata ketiga bisa diartikan juga sebagai agathos. Nah, agathos ini unik karena dia beda, nggak cuma kebajikan, aret, nggak cuma teleiotes, nggak cuma sekedar kedewasaan rohani, kesempurnaan, tapi agathos ini punya makna yang berbeda, dan maknanya adalah kebaikan, benar, mulia, dan berguna. Nah, ngomongnya tentang bermutu baik atau excellence atau agathos yang kita mau pelajari sama-sama, itu ternyata muncul di satu ayat yang kita mungkin sering dengar. Ayatnya ini ada di Efesus 2 ayat 10, bunyinya demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kata agathos ini ada dalam baiknya, kata baiknya ini. Kalau pekerjaan yang baik itu bahasa Yunaninya adalah ergon agathos, tapi ini agathos ini baik. Nah, artinya agathos itu sendiri adalah inherently, intrinsically good, atau originated from God and is empowered by Him in their life through faith.
Jadi artinya kayak ini, agathos tuh artinya tuh bermutu. Bermutu yang baik, pekerjaannya baik, dan hakikatnya baik, dari sanonya tuh udah baik gitu. Dari Tuhan, diberdayakan olehnya dalam kehidupan mereka melalui iman. Nah, bahasa Inggrisnya itu artinya kayak gitu. Jadi berasal dari Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua melalui iman. Artinya unik ya, kayak, aduh ini apa sih? Pokoknya kalau ribet-ribet, agathos itu artinya hakikatnya baik. Jadi kita dari sananya diciptakan buatan Allah tuh dalam keadaan yang baik. Baiknya tuh di atas, kayak di atas rata-rata, nggak cuma sekedar sedang, nggak cuma sekedar mediocre, tapi buatan Allah ya pasti yang wow gitu. Jadi diciptakan dengan titel baik itu tuh nggak sembarang kayak sedang-sedang aja, enggak. Karena kan kita tuh bilang bahwa Tuhan itu baik, dan bahwa Alkitab sendiri ada satu ayat yang bilang nggak ada satupun pribadi yang bisa disebut baik kecuali Allah sendiri. Jadi kalau misalkan punya status atau kayak label baik, itu tuh artinya tuh sesuatu yang luar biasa. Dan kalau di sini dibilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, udah pasti kita diciptakan, dibuat, itu tuh nggak cuman buat sembarang gitu doang, tapi pasti punya tujuan yang mulia, pasti punya maksud yang keren untuk bisa kita capai, yang baik, yang berguna, yang berbeda, dan benar. Ini mencakup arti agathos itu sendiri. Jadi makanya ngomongin tentang kasih, ngomongin tentang apa yang bisa kita berikan, ya ini nih berpusat atau bermula dari si kata agathos ini sendiri, dan kita benar-benar bisa menghidupinya kalau kita sadar kita ini buatan Allah, diciptakannya bahkan dalam Kristus Yesus. Belum lama ini kan kita belajar tentang self identity, tentang self image yang benar di dalam Tuhan. Kayak kita sebenarnya yang punya gambar diri yang benar, yang dipulihkan, itu tuh bukan gambar dirinya kita sendiri yang dipulihkan, tapi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dan itu dimuliakan dalam diri kita. Jadi kayak seluar biasa itu, kayak sekudus itu dan seindah itu loh kita diciptakan Tuhan. Jadi jangan sampai kayak pusing, aku harus membuat apa, aku harus berbuat apa supaya aku bisa excellent, aku harus berbuat apa supaya aku bisa keren, supaya bisa dipandang orang. Enggak, bukan itu motifnya. Bukan soal doing-nya, tapi being-nya. Menjadi being, bukan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan supaya excellent, supaya baik, supaya berguna, supaya berbeda, dan supaya yang benar. Nggak cuma soal doing, tapi ini semua adalah tentang being. Dari buatan Allah, diciptakan dari sananya, emang Tuhan sudah mengkhususkan untuk kita bisa mencapai itu. Nah, berikutnya, kita tuh sering suka salah persepsi, sering nganggep excellent itu tuh kayak, oh aku ngomong diriku, aku mau mencapai titik level aku tuh excellent, aku harus lebih baik daripada orang itu gitu, aku nggak mau kalah sama dia. Nah padahal excellent sendiri itu tuh nggak berbicara tentang kompetisi atau adu kehebatan, tapi excellent sendiri itu berbicara tentang kita berbuat lebih baik dan mencapai mutu yang lebih tinggi daripada apa yang bisa kita lakukan kemarin dan hari ini. Jadi titiknya, race-nya, perlombaannya bukan kita bandingin diri sama orang lain, tapi dengan diri kita. Best version of ourselves. Bentuk terbaik yang kita bisa capai. Pencapaian-pencapaian apa, menjadi seperti apa, yang Tuhan udah maksudkan, yang Tuhan udah buat, yang Tuhan udah tulis, yang Tuhan udah rancangkan untuk bisa kita genapi. Jadi ngomong tentang excellence, seringkali orang salah paham. Padahal ini nggak pernah tentang kompetisi atau keadu kehebatan. Kayak Tuhan kasih talenta sama setiap kita. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5, menurut kapasitas dan kemampuan kita. Dan itu Tuhan nggak pernah bilang kayak, oh yang punya banyak kamu lebih hebat, kamu lebih setia, enggak. Yang punya 2 talenta yang bisa ngembangin jadi 4, dan yang punya 5 talenta bisa ngembangin jadi 10, tetap sama-sama Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan soal punya berapa, bukan soal dibanding-bandingin kompetisi, kayak hebatan siapa bisa ciptain atau bisa multiplikasiin jadi berapa, enggak.
Tapi excellence itu sendiri berbuat lebih baik daripada kita yang kemarin. Apa yang bisa kita capai, apa yang bisa kita dapati, apa yang bisa kita serahkan kembali untuk memuliakan Tuhan. Itu excellence yang sesungguhnya. Dan yang ngomongin tentang excellence yang kedua yang sering disalahpahami, excellence itu sendiri suka dibilang kayak, oh aku tuh harus benar-benar bagus yang dibikin. Aku tuh harus benar-benar mencapai A, B, C supaya aku dipandang orang. Nggak bisa gini-gini aja hidupnya. Tanpa sadar, terjebak sama hal yang namanya perfeksionis. Padahal itu bukan excellence. Excellence lebih melihat pada motivasi hati. Apa sih yang membuat kita melakukan yang terbaik supaya kita benar-benar bisa mencapai titik kita bisa apa, mentoknya di mana. Itu titik level optimal, maksimal, dan itu sendiri yang bisa disebut dengan excellence. Tapi seringkali kita terjebak sama yang namanya perfeksionis. Kayak, aku tuh maunya ya harus paling top of the top supaya aku bisa disebut keren, supaya aku bisa disebut excellence atau unggul. Padahal nggak gitu. Tuhan sendiri bilang di, kita buka ayat ya. Tadi udah buka di Efesus 2 ayat 10, sekarang aku nggak tampilin ayatnya, aku mau teman-teman buka juga di Kolose 3 ayat 23 bunyinya demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ngomongin tentang excellence, bukan perfeksionis, itu tuh kayak motivasi hati kita ngelakuin apa yang terbaik yang kita bisa. Dan itu tuh semua kita lakukan buat Tuhan, bukan buat dilihat orang, bukan buat diincer kayak aduh dia cantik sekali, dia tampan sekali, dia sempurna sekali, dia keren sekali, supaya dilihat sama orang dan supaya mendapatkan apresiasi. Seringkali orang melakukan hal yang keren dianggap excellence untuk mendapatkan itu. Sama, aku pun juga masih berusaha, berupaya untuk bisa bebas dari jebakan itu. Bukan tentang aku berbuat sekeren-kerennya untuk bisa dinilai orang, tapi excellence itu lebih pada motivasi hatiku untuk bisa melakukan apa yang terbaik yang aku bisa sebagai persembahanku untuk Tuhan. Dan seringkali kita tuh mengejar tentang excellence adalah kayak aku excellence harus banget supaya aku mencapai level yang luar biasa. Aku melakukannya supaya aku dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kita maunya mendapatkan. Padahal itu bukan excellence. Excellence yang sesungguhnya itu dilakukan karena, bukan dilakukan supaya, tapi dilakukan karena kasih Tuhan untuk kita itu udah luar biasa banyak banget. Jadi bukan supaya kita dapat kasih dari orang, bukan kita dapat dipandang keren, bukan supaya kita dibilang kece. Enggak, itu bukan excellence, bukan supaya kita dapat pangkat, kedudukan, jabatan, uang, atau apapun. Enggak, itu bukan excellence. Itu bukan keunggulan yang sejati. Itu bukan mutu baik yang sebenarnya yang dikatakan agathos, yang seperti yang dibilang pekerjaan yang baik yang di Efesus 2 ayat 10 itu. Enggak. Excellence yang sendiri, yang sejati, yang menunjukkan kita melakukannya karena kasih Tuhan itu udah besar banget sama kita. Jadi kita dari hati kita itu mau memberikan yang terbaik. Ada di Matius 5 ayat 41. Kita sering kali mungkin dengar kata-kata ini ya. Bunyinya seperti ini ayatnya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini berbicara tentang excellence. Ini berbicara kayak orang ada yang minta 1. Tapi ini memberikan extra miles. Ini justru unggul karena, nah itu harusnya kita punya mindset itu. Aku bisa memberikan lebih karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat aku. Bukan supaya aku nanti dipandang oke, aku bisa kuat loh jalan sama dia lebih loh dari 1 mil. Enggak, bukan supaya, tapi karena. Jadi waktu belajar dan merenungkan ini, aku merasa kayak Tuhan, aku bersyukur ya, kayak di tengah-tengah aku ngerasa aku lelah, aku ngerasa kayak Tuhan, banyak hal yang aku renungkan belakangan ini, kayak
apa yang harus aku kerjakan, apa harus aku terima, aku dapati, dan aku ngerasa aku kok kayaknya nggak bikin apa-apa, aku kok kayaknya gini-gini aja. Padahal awal tahun udah 2025 selalu pikirannya kayak gitu. Tapi ternyata waktu merenungkan bahan ini, Tuhan nggak mau loh excellence itu tuh membuat aku terjebak. Agatosnya tuh salah gitu, bukan agatos yang Tuhan minta gitu. Bukan aku lebih baik daripada diriku, bukan aku melakukan yang terbaik yang aku bisa, bukan aku melakukan karena Tuhan sudah mengasihi aku, tapi aku terjebak kayak aku melihat orang lain, ih dia kok udah keren ya, dia kok udah punya A, B, C, udah enak banget hidupnya, terus aku mengejar kesempurnaan yang semu, yang dasarnya dari perfeksionismenya aku, dan aku melakukannya supaya aku mendapatkan sesuatu. Nah itu yang membuat aku drain, yang ngebuat aku tuh ngerasa lebih lelah, energinya tuh lebih hilang, dan lebih ancur-ancuran. Padahal Tuhan nggak minta itu. Tuhan cuma minta hal-hal yang simple. Kamu mau nggak sih jadi berguna, jadi baik, yang kayak tadi nih sebelumnya, jadi berbeda dan jadi benar. Benar-benar hakikatnya baik. Nggak perlu mendapatkan sesuatu, nggak perlu supaya apa. Ayat ini nih jelas banget. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bukan kita diciptakan untuk melakukan baru kita bisa dibilang kita berharga, kita mulia, dan kita tuh baik. Enggak. Tapi kita emang diciptakan punya satu maksud tujuan khusus yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan tuh mau kita hidup di dalamnya. Tinggal hidup loh. Pertanyaannya, mau nggak sih kita? Banyak dari kita tuh kayak sibuk pusing sama pikiran dan hidup kita sendiri. Kayak aku mau ini, aku mau itu. Tapi kita sebenarnya melakukan yang Tuhan mau nggak sih? Berbicara soal kasih. Benar-benar kita bisa nggak sih menyerahkan hidup kita? Itu mengasihi Tuhan, pencipta kita dan pemilik hidup kita. Yang sebenarnya sudah menebus kita. Kita bukan memiliki hidup kita lagi, enggak. Tapi kita juga udah ditebus sama Tuhan. Dan makanya kita perlu melakukan excellence. Perlu menjadi atau being excellence. Kata lebih tepatnya bukan doing, tapi being excellence. Nah, ini kita sama-sama mau belajar. Kita buka ayatnya juga di Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Aku kasih waktu sebentar buat teman-teman juga cari di Alkitabnya Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Mengapa kita perlu excellence, being excellence? Judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Aku bacain di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Nah dari sini kita benar-benar ngerti dan dibukain kayak kita itu tuh orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dari semula sudah Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Dan karena yang pertama, karena kita telah dikaruniakan segala berkat rohani dari surga. Jadi kenapa kita perlu hidup excellence, being excellence? Karena yang pertama, kita telah menerima karunia segala berkat rohani dari surga. Bahkan di ayat 1 dibilang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di sini disebutkan yang telah, berarti sudah dilakukan. Bukan lagi supaya enggak. Supayanya sudah dilakukan sama Tuhan. Dan jadi bagiannya kita karena
karena kita menerima karunia segala berkat rohani di surga, dan yang kedua, karena kita sudah dikuduskan, dan yang ketiga, karena Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita. Ada penebusan, dan penebusan dilakukan oleh darahnya. Di ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa loh. Bukan karena kita pantas sebenarnya. Kita dosa dan kita tuh nggak layak banget untuk menerima itu semua. Tapi Tuhan yang mulia, yang kudus, yang adil, yang suci, yang benar, yang maha, yang benar-benar luar biasa, karena kasih karunia yang besar itu, dia bahkan memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Siapa sih yang bisa menganggap dirinya layak untuk dipersamakan dengan anaknya yang tunggal gitu, kayak ya ampun, nggak terbanding gitu, nggak ada bandingannya gitu, nggak akan bisa membalas kasih karunia Tuhan, nggak akan gitu. Tapi bahkan kita dalam keberdosaan kita itu pun membuat Tuhan mau tetap memberikan yang terbaik gitu, nggak menyayangkan milik yang terbaik, anak tunggalnya itu buat dikorbankan buat kita. Kayak seindah dan seluar biasa itu loh Tuhan mengasihi kita. Tuhan aja mau loh, di tengah semua kehebatannya, di tengah semua kemahakuasaannya, dia memberikan yang terbaik. Alam semesta ini lebih dari itu dikaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Bahkan itu untuk menebus dosa kita. Nah kalau Tuhan udah memberikan yang sebaik itu, masa sih kita nggak mau juga memberikan yang excellent sama Tuhan? Masa sih kita kayak, ya ampun, nggak mau kayak sedikit aja kasih yang kita bisa, yang terbaik yang kita punya juga untuk Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah menyayangkan loh yang dia punya. Matius 7 ayat 9-11 berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita sering kali tuh kayak ngerasa, aduh aku tuh nggak mau bikin ini itu gara-gara kayak Tuhan nih kayaknya curang, Tuhan kayaknya nggak sayang sama aku, yang lain diberkati aku enggak. Padahal nggak kayak gitu. Kita aja yang jahat, yang berdosa banget, yang pikirannya kotor. Kalau misalkan ada orang baik sama kita, kayak kita tuh pasti ada rasa kayak, nggak enak, masa aku jahat sama dia, orang dia udah baik sama aku. Kita yang jahat, yang pikirannya kayak istilahnya pikirannya nggak baik aja tuh bisa memikirkannya kayak gitu. Di sini bahkan ditulis kalau ada kayak, mungkin di sini ada yang udah nikah, mungkin banyak yang belum, yang masih berdoa tentang pasangan hidup dan bahkan keturunan gitu ya. Aku baru punya ponakan, 2. Tapi aku yang tidak mengandung mereka dan yang tidak melahirkan mereka, tapi aku melihat mereka aja tuh aku tuh sayang banget. Kayak apapun yang mereka butuhin, kayak apa ya, mereka bisa belajar apa ya, mereka mau mainan apa ya, mereka bisa dapat makanan terbaik apa ya, aku aja tuh cuman tantenya, tapi pengen banget memberikan yang terbaik. Nah apalagi Tuhan yang menganggap kita, anaknya atau bahkan orang tua, yang punya anak pasti lebih sayang sama anaknya dan mau jor-joran, mau total banget sayang itu sama anaknya. Nah, apalagi Tuhan yang pikirannya kudus, yang benar-benar mulia, yang menganggap kita anaknya, gak akan ditahan-tahan loh berkatnya. Jadi kalau misalkan kita belum terima berkat dari Tuhan, Tuhan istilahnya belum kasih, ya karena mungkin kita belum siap aja. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, karena mungkin kita yang perlu di level excellence supaya kita bisa menerima atau merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah menahan berkat-berkat itu, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Masalahnya mungkin kita yang gak pernah minta atau kita yang menjauh, kita yang pergi dari Tuhan. Jadi kita yang gak pernah berasa. Nah, ngomongin tentang ini semua, kita benar-benar diingetin lagi bahwa yang terbaik dari Tuhan tuh sudah kita berikan. Sudah Tuhan berikan pada kita.
Kok jadi beribet? Segala yang terbaik dari Tuhan sudah diberikan ke kita dan kita merasakannya. Nah, kalau kita satu sadar sudah diberi kasih karunia luar biasa dan diberkati dengan limpah, harusnya kita juga melakukan excellence itu, membagikannya ke orang-orang. Dan kita biasanya akan dengan mudah berbuat kebaikan waktu kita ngerasa orang-orang itu punya tempat spesial di hati kita. Kayak kita tidak menyayangkan, oh aku baik sama dia ya, iyalah aku sayang sama dia gitu. Kayak siapa di sini yang udah punya pacar gitu ya, pastilah pengen banget kasih yang terbaik, sayang-sayangin, perhatiin. Karena inisiatifnya nggak cuma sekedar karena diminta, tapi emang karena keinginan hatinya. Karena dari rasa menyayangi, terus rasa kayak, dia aku sayang banget, aku nggak egois, mau sharing, itu tuh natural, secara alami muncul. Kalau orang itu punya tempat spesial di hati kita. Nah, pertanyaannya, kita jadiin Tuhan yang udah setotal itu buat hidup kita, itu tuh punya tempat nggak ya yang spesial di hati kita? Ataukah malah kita masih hitung-hitungan, diminta pelayanan, diminta untuk melakukan yang baik, bahkan diminta untuk doa atau komunikasi sama Tuhan aja, kayak kita ngerasa, nantilah aku ngantuk, besok lah, masih ada besok, gitu, kalau inget lah, gitu. Jangan-jangan kita nggak pernah punya tempat spesial buat Tuhan di hati kita. Itu yang perlu kita renungkan. Dan kita mungkin nggak pernah berbuat excellence sama Tuhan, atau bahkan sama orang yang lainnya, karena hal yang ketiga ini. Kita nggak punya spirit berkelimpahan. Harusnya, kalau kita punya spirit berkelimpahan dan bukan berkekurangan, kita bisa bagi. Mau orang nggak kasih kita, nggak apa-apa, aku masih punya banyak kok. Tetap aja mau berbagi, tetap aja mau memberikan yang terbaik, nggak berkurang apapun. Karena dia dipenuhi sama mindsetnya, spiritnya itu berkelimpahan. Jadi dia mau tetap memberi, memberi, memberi. Mau berbagi, berbagi, berbagi. Mau sharing yang baik, mau memberikan yang terbaik, mau all out. Karena dia berlimpah dan bukan kurang. Nah, mudah-mudahan setiap dari kita benar-benar punya ketiga hal ini. Sadar sudah diberi kasih karunia yang luar biasa, sadar sudah diberkati dengan limpah sama Tuhan, dan benar-benar punya tempat yang spesial di hati kita. Jadi di bulan Februari ini kita nggak cuma fokus sama cinta-cintaan, punya orang yang mau kita sayang, mau kita deketin, tapi ada nggak sih tempat yang harusnya kita tempatin buat satu pribadi yang lebih dari semua itu, dari semua orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, yang harusnya kita tuh nggak jadi egois sama dia, dan kita mau bagian kasihnya tuh lebih lagi karena kita benar-benar merasakan kelimpahan itu. Nah, ngomongin tentang apa yang mau kita bagi, sebenarnya Tuhan tuh nggak minta banyak. Tuhan tuh benar-benar pribadi yang kayak nggak minta uang, nggak minta semuanya, tapi Tuhan minta kita hidup sesuai sama kehendaknya. Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan nggak ngomong kayak, oh kamu harus ke gereja seminggu 7 kali, dalam 7 hari itu 24 jam. Enggak, Tuhan nggak minta itu. Yang Tuhan minta adalah kita hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kalau bahasa Inggrisnya yang terkenal, kata-katanya adalah living sacrifice. Kita benar-benar mau hidup, fokus nggak ya sama Tuhan, benar-benar kita hidupnya berkenan nggak ya melakukan apa yang menjadi ibadah yang sejati, nggak cuma yang dilihat di dalam gereja, nggak cuma yang dilihat di bangunan gereja, tapi benar-benar hidup kita tuh connect nggak ya sama Tuhan, benar-benar hidup kita menunjukkan ibadah dan kasih kita nggak ya sama Tuhan. Sikap-sikap itu loh yang sebenarnya Tuhan mintakan, persembahan tubuh kita loh. Jangan sampai kayak kita merasa kita punya kuasa atas hidup kita, jadi kayak kita hidup seenaknya dan nggak memberikan yang terbaik lagi sama Tuhan, padahal semuanya milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Jadi, di luar semua harta kita,
tubuh kita, nafas kita, itu sebenarnya punya Tuhan. Jadi persembahkan yang harusnya memang punya Tuhan. Hidup kita seutuhnya, harusnya itu yang membuat kita bisa memberikan yang terbaik. Dan dasarnya adalah kasih itu sendiri. Waktu kita sadar kita sudah dikasihi, kita sudah ditebus, dan kita mau untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Nah, itu semua cuman kita bisa lakukan kalau kita punya sikap ini. Yang pertama, kerendahan hati. Gak mungkin kita bisa ngomong mau melayani, mau memberi. Kalau kita ngerasa, oh aku udah oke kok, aku udah kasih yang terbaik kok, aku udah keren lah, udah cukup segitu. Dia mah mintanya kebanyakan, terlalu ekspektasinya berlebihan. Terus kayak ngerasa songong, ngerasa oke, paling keren, ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain, nggak ada kerendahan hati sama sekali. Itu akan membuat kita stuck dan nggak akan bisa membuat kita memberikan yang terbaik karena mindsetnya salah. Dan yang kedua, sikap untuk kita bisa melakukan atau memberikan yang terbaik adalah penyerahan diri atau mau berkorban. Karena waktu kita mau ngomongin memberikan yang terbaik, pasti ada pengorbanan, kayak berkorban waktunya, pikirannya untuk orang lain, pendapatnya, punya resiko juga untuk dibenci, punya resiko nggak disukai, punya resiko untuk ditentang sama banyak orang. Tapi memberikan yang terbaik itu berarti kan menjadi luar biasa atau berbeda dari orang-orang yang normal karena harusnya di level di atas rata-rata. Jadi mau nggak sih kita menyerahkan diri kita, memberikan yang terbaik juga buat Tuhan dan itu dinyatakan lewat kasih kita ke sesama. Dan yang terakhir, waktu ngomongin kita mau excellence, kita harus punya sikap memaksimalkan karunia. Gak cuman berpuas kayak, aku udah kok berbuat yang terbaik, udah. Aku udah mengembangkan, udah. Aku mah bisanya segini, dia mah gak bisa nerima aku apa adanya gitu. Harusnya kita tuh bersyukur kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Karena waktu kita keluar dari zona nyaman, itu membuat kita bisa mengembangkan apa yang mungkin kita nggak sadari sebelumnya. Karunia-karunia, talenta yang udah Tuhan kasih. Itu tuh kita dikeluarkan dari zona nyaman untuk bisa masuk ke zona iman. Growth-nya kita, pertumbuhan rohaninya kita, kemaksimalan kita, itu tuh bisa dikembangkan. Waktu kita tuh mau mengusahakannya, nggak cuma diem doang. Jadi waktu kita diem doang, cuman kayak ditimbun, diem-diem aja, nggak berbuat apa-apa, sayang banget kita nggak akan pernah tahu selama kita masih hidup, coba sebanyak-banyaknya, eksplor sebanyak-banyaknya, selama itu yang benar, yang baik, yang Tuhan berkenan, itu akan bisa membuat kita menguji dan memaksimalkan karunia. Jadi jangan pernah berhenti ngerasa kayak, oh aku udah oke, dia aja yang nggak keren, kayak, aku mau udah total, semua orang apa sih lewat, kalah gitu. Nggak ada spirit excellence di sana, karena nggak ada kerendahan hati. Dan waktu kita sering kali ngerasa kayak gitu, ya udah mentok segitu aja. Padahal mungkin banyak banget yang kita bisa tambahkan, tumbuhkan. Dan mungkin kalau kita dasarnya cuma keegoisan, kita nggak akan pernah punya kepekaan atau ketajaman untuk memperhatikan orang. Dan kalau kita nggak punya ketajaman atau nggak punya kepekaan, ya kita mungkin fokusnya cuma ke diri kita. Diri kita mau dilayani, diri kita maunya diberi, dirinya mau mendapatkan. Nggak ada rasa mau berkorban, nggak ada rasa mau tahu Tuhan maunya bicara apa, Tuhan disenangkan dengan apa, nggak ada penyerahan diri seutuhnya, nggak berbicara setengah-setengah ya. Karena ngomongin penyerahan diri, ngomongin tentang excellence, itu bicara juga tentang all out, keseluruhan. Dan itu juga bicara gimana kita mau memberikan yang terbaik, gimana kita mau memaksimalkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan yang terakhir, ngomongin tentang pemberian yang terbaik, itu adalah bukti kita mengasihi Yesus. Jangan pernah ukur dari berkat material, dari uang yang kita bisa kasih. Aku udah persembahan kok. Aku udah memberikan yang excellent gitu. Karena
keselamatan atau setiap berkat yang kita terima itu jauh lebih bernilai dari semua harta atau semua hal, jabatan, atau posisi, atau apapun yang kita punya. Lebih dari itu, kita udah dikasih karunia Tuhan menebus kita yang harusnya kita itu tuh ada di neraka, ada di tempat paling hina, paling nggak baik. Tapi Tuhan udah memberikan yang terbaik dirinya buat kita, menebus kita, memenangkan kita untuk kita bisa deket lagi, intim lagi sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, mau nggak sih kita juga memberi yang terbaik sebagai bukti kita mengasihi Yesus? Mungkin ada teman-teman di sini yang ngerasa, aku tuh capek loh. Aku tuh ngerasa hidupku tuh kok, aduh, penuh gitu. Kayak nggak ada apa, nggak usah dituntut kek. Hidupku tuh udah capek banget. Orang kok rasanya minta aku lakuin ini, lakuin itu, nggak capek apa, nggak mikir apa. Aku tuh capek. Aku tuh penat gitu. Yang ngerasa kerjaan udah diminta, bikin kasih yang terbaik dong. Bikin yang bener dong. Kamu gimana sih? Masa gitu aja nggak bisa? Kita seringkali diperhadapkan sama pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan yang ada, kita tuh jadi tertekan. Kita ngerasa, aku tuh udah bikin, aku udah kasih yang terbaik kok. Aku udah bikin kok yang aku paling mentok, aku paling bisa. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah itu cuma perasaan aja? Jangan pernah cuman ngerasa, aku udah memberi yang terbaik kok. Tanya Tuhan, Tuhan, bener nggak ya? Aku tuh udah paling mentok nih segini. Apa sebenarnya bahkan aku tuh masih bisa ditingkatin lagi. Ternyata limitku atau plafonnya tuh masih tinggi di sana. Dan aku masih benar-benar bisa memberikan yang lebih, 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 dan lebih lagi. Permasalahannya seringkali kita kayak matanya ketutup, ada selubung yang menutupi diri kita. Karena kita udah ngerasa capek dan kedagingan kita itu yang dipakai sama iblis kayak, udahlah, udah bagus itu. Kerjaan mah nggak usah capek-capek lah, gaji juga segitu. Udahlah, dia harusnya bersyukur ada kamu di sini, bantuin bisa ngapain aja. Udahlah, nggak usah pelayanan lebih lagi. Toh juga banyak yang lain yang bisa gantiin, toh juga banyak yang lain yang bisa jadi serep, toh juga banyak yang lain yang bisa tolong. Gak usah capek-capek, buat apa? Nggak ada bayarannya, nggak ada yang bisa didapetin, nggak ada untungnya gitu. Karena seringkali kita mengukur hanya dari berkat material. Dan seringkali kita melihat bahwa, oh ya udahlah orang cuma dapetnya segitu aja. Dan kayak seringkali waktu kita diminta sama orang atau diminta Tuhan, kita ngerasa, aku tuh capek gitu kayak, aduh aku tuh lelah gitu. Aku tuh burn out, orang lain kok nggak ada yang ngerti sih? Aku tuh burn out. Di saat aku burn out, kenapa orang tuh malah nuntut aku lebih sih? Kenapa? Kok nggak ngertiin aku ya? Gitu. Seringkali aku tuh ada di titik itu loh. Nggak cuma teman-teman gitu. Kayak bahkan kemarin tuh sebenarnya kalau boleh kesaksian ya, waktu mempersiapkan khotbah ini aku ngerasa kayak, Tuhan, Tuhan kok aneh ya? Waktu aku lagi ngerasa nggak baik-baik aja dalam banyak hal yang terjadi gitu, yang aku harus mengemban banyak beban di pundakku, aku ngerasa kayak, aduh di kerjaan aku dituntut banyak banget dari A sampai Z dan dikasih kepercayaan lebih, 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 lebih lagi. Aku ngerasa Tuhan aku tuh nggak siap gitu. Oh Tuhan kenapa kasih ini semua gitu? Tuhan tuh apa sih yang dipikirin gitu? Seolah-olah aku ngerasa lebih pintar daripada Tuhan. Dan di saat itu aku ngerasa Tuhan aku tuh burn out, Tuhan nggak tahu kah gitu? Tuhan tahu. Tapi itu sebenarnya aku tuh bersembunyi di balik alasan-alasan aja. Aku tuh mager dan aku tuh berusaha untuk mengubahkan mindsetku. Kayak seolah-olah Tuhan nanya, bener, kamu udah kasih yang paling baik, udah maksimal, kekuatanmu udah kamu pakai semua, udah lakuin semua yang kamu bisa. Seolah-olah pertanyaan itu muncul di aku waktu aku mempersiapkan ini semua kayak, kamu bener, udah kasih yang terbaik, semuanya.
segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Ternyata enggak loh. Jawabannya tuh malah membuat aku malu kayak, "Tuhan, maaf ya, aku tuh ngerasa aku tuh udah bikin semuanya, lakuin semuanya yang udah total aku udah ngerasa aku udah abis-abisan loh Tuhan." Terus Tuhan kayak seolah-olah dengan lembut kayak, "Yang bener, yang mana loh? Abis-abisan di mananya?" gitu. Dan waktu aku kayak ngerasa, "Tuhan aku capek loh." Terus kayak ngerasa, "Kok kayaknya akan gini-gini aja ya, nanti, eee, sharing-nya, dapetinnya, kayak nggak terbaik aja," gitu. Tapi justru dimunculin satu lagunya tuh bukan dari aduh ini agak berbahaya ya, pokoknya, nah karena ini direkam jadi lagunya simple, intinya tuh kayak, "Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan," gitu, kayak Roh Kudus yang ngasih kekuatan, yang mengajar dan menopang gitu. Itu lagunya lagu biasa, tapi entah kenapa itu, mengena, dan itu membuat aku tuh jadi kayak ngerasa, "Tuhan maaf ya, aku ngerasa aku memberikan yang terbaik, padahal aku tuh ngelakuinnya tuh dengan rasa lelah, rasa capek, dan bersungut-sungut," gitu. Itu gimana ngomong mau yang terbaik, orang aku melakukannya dengan sungut-sungut. Aku melakukannya dengan, eee, apa ya, dengan hati yang nggak enak gitu, dengan hati yang terbeban, tapi bebannya tuh kayak membuat aku tuh nggak mau lakukan gitu, kayak menyeret diri yang membuat aku tuh nggak nyaman gitu. Bukan karena kasih aku sama Tuhan, tapi cuman karena keterpaksaan. Dan itu tuh nggak akan pernah bisa membuat kita maju, nggak akan pernah bisa membuat kita yang terbaik. Karena pemberian yang terbaiknya kita harusnya bukti kita mengasihi Yesus. Bukan kita kayak, "Oh Tuhan, aku harus berbuat baik supaya aku tuh nggak masuk neraka, supaya aku tuh dapat berkat doanya aku tuh dijawab." Nggak sama sekali. Jadi hari-hari ini aku belajar bahwa kamu punya yang terbaik. Tuhan udah kasih semua yang terbaik sama kamu, kayak alasanmu nggak mau kasih yang terbaik sama Tuhan apa? Kenapa kamu nahan berkat dari orang lain gitu, kayak ada ayat Alkitab kan yang jangan menahan apa yang seharusnya kamu bisa kasih ke orang itu, yang orang itu harusnya berhak gitu, kayak jangan cuman gara-gara aku nggak mau kehilangan sesuatu, aku nggak mau let go, tapi itu didasari sama keegoisanku gitu. Jadi aku rindu untuk sama-sama kita, eee, berbuat yang baik, melakukan yang terbaik, dan aku percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik itu sama kita semua, dan berdoa juga yang terbaik itu juga yang bisa kita lakukan. Aku mau ajak teman-teman untuk satu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, malam hari ini kami sudah belajar Tuhan tentang excellence, tentang bermutu baik, apa yang bisa kami lakukan. Karena itu benar-benar dasarnya Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kami, dan kami juga mau memberikan yang terbaik, bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak keterbatasan kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang memampukan kami, karena kami buatan Allah, diciptakan untuk bisa hidup di dalamnya, karena Engkaulah yang membuat kami mampu melakukan ke semua yang punya kualitas baik itu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami. Berdoa secara khusus Tuhan, buat teman-teman yang mungkin ngerasa lelah, ngerasa capek dalam kesehariannya, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam komunitas, dalam hubungan atau relasi mereka. Mungkin mereka merasa muak, "Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah, di keluarga aku dituntut terus untuk melakukan yang terbaik terus, tapi kok aku nggak pernah dihargai." Tapi Tuhan, biarkan malam hari ini kami sadar Tuhan, bahwa kami melakukan yang terbaik bukan supaya kami dapat apresiasi, bukan supaya kami dihargai, bukan supaya kami dikasihi, karena kami sudah dikasihi Tuhan, karena kami sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dan kami akan tetap melakukannya karena kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi orang-orang itu Tuhan. Orang-orang itu ada dalam hidup kami karena Kau izinkan ada.
orang-orang itu ada dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang menentukan mereka. Ada Tuhan. Biarkan kami terus melakukan yang terbaik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan biarkan kami bisa melakukannya dengan extra mile Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu sebagai persembahan tubuh kami, keseluruhannya Tuhan, hidup kami, dan kami terus menyenangkan Tuhan melalui setiap apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah dinyatakan, dan biarkan Roh Kudus yang membuat kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dan menyenangkan-Mu selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.